Baiklah Daily Listener, tentunya banyak jalan menuju Roma dan banyak sekali peluang-peluang usaha yang bisa diintip. Trennya sekarang ini apa nih Pak Kris yang lagi banyak diikuti oleh mereka yang ingin bergelut di bidang usaha ya? Tren ya tergantung tren apa dulu ya. Ada banyak tren di dunia ini yang berkembang. Yang jelas saya melihat bahwa pelanggan itu sekarang ini membutuhkan sesuatu yang lebih personal, lebih custom made ya. Seperti yang dilakukan sama Mbak Era tadi. Sebenarnya produknya bisa melayani yang personal. Jadi saya lihat ini peluangnya menjadi besar belakangan ini karena konsumen membutuhkan sesuatu yang tidak umum. Maunya yang lebih personal ya. Jadi sesuatu yang bisa dibuat khusus untuk dia, tidak pasaran, itu saya lihat berkembang. Bahkan seperti contoh, kalau kita punya kartu kredit, kan biasa bank sudah punya desain tertentu ya. Kalau platinum seperti ini, kalau gold seperti ini, atau yang biasa seperti ini. Nah kemarin saya melihat terobosan dari bank OCBC, tapi belum di Indonesia ya, di Singapura. Itu mereka buka ngambil satu toko di sebuah mall. Ketika kita masuk, kita kan sebenarnya mengajukan aplikasi kartu kredit. Tetapi ternyata kartunya kita bisa pilih, ada ribuan pilihan kartu yang bisa kita pilih. Jadi kita sama-sama pegang umpamanya dari bank itu, dalam kasus ini bank OCBC di Singapura itu, banknya sama, penerbit kartu kreditnya sama, tetapi kartu kredit yang kita pegang itu bisa berbeda karena saya pilih dari ribuan pilihan desain, dan ini kan sangat unik. Ini yang saya lihat tren seperti ini, dan ini berlaku bukan hanya untuk kartu kredit, fashion pun begitu. Fashion ya. Kan apalagi kalau untuk kalangan-kalangan tertentu, mereka kan tidak ingin punya memakai baju yang sama dengan orang lain. Orang lain ya. Sehingga peluang untuk membuat custom made khusus buat pelanggan tertentu ini bisa dijadikan peluang. Saya pikir itu yang saya lihat mulai menggejala belakangan ini ya. Artinya makin banyak bisnis-bisnis yang mencoba menjawab kebutuhan spesifik personal. Jadi bukan mass production lagi. Bahkan pernah dengar nggak seperti buku ada penerbit yang spesialis, memang bukan konvensional ya. Jadi dia bukunya sudah ada, tetapi akan dicetak kalau ada yang beli. Bahkan kita bisa titip di situ umpamanya buku ini untuk siapa. Kita pesan buat siapa, buat kado, buat ini. Jadi memang bukunya ready. Kita bisa pesan umpamanya hanya 2, hanya 3 boleh. Begitu kita selesaikan transaksi, dalam waktu 3 hari buku akan dikirim. Dan itu masih bisa di customize. Umpama kita buat kado, kalau bukunya untuk siapa gitu, di dalamnya bisa kita tulis, tercetak di situ. Oke, jadi udah spesifik banget itu ya, personal banget ya. Tapi harganya juga jadi mahal ya, pasti ya? Enggak juga, karena sekarang kan era digital. Oh, digital. Jadi dia memang tidak mengharuskan. Kalau yang konvensional, kalau kita mencetak itu banyak sama dikit kan, makin banyak makin murah kan jatuhnya, karena efisiensi bahan. Tapi kalau era digital tidak begitu. Mau 1 dengan 100, bedanya sudah tidak jauh. Nah itu pengaruh teknologi terhadap bisnis memang ada ya. Oke. Mbak Tarigan juga selamat pagi. Ini yang menanyakan juga ya terkait dengan produk yang kita buat massal. Itu untuk mendatangkan BOP lebih cepat, berapa banyak yang harus diproduksi? Ini mungkin Mbak Eti yang break even point. BEP break even point mungkin ya, artinya balik modal kali ya. Kalau kita bikin massal, berapa banyak tuh diproduksi biar cepet?
harus dihitung. Itu sangat teknis tuh. Itu sangat teknis ke satu. Kedua, produknya apa ya Pak Kris ya? Terus orang tuh Mbak Tarigan nih udah tahu belum seberapa banyak orang pasti akan pasarnya. Membeli pasarnya. Jadi ini kita perlu apa ya? Perlu visibility study. Iya. Kalau makanan mungkin bisa lebih cepat ya, yang katakanlah semua ada hitungannya. Ada hitungannya. Semua ada betul, hitungannya. betul. Mau makanan, mau dagang, mau produksi, semua ada hitungannya. Ya, mass product kalau kayak kaos-kaos oblong yang murah-murah sering kita lihat juga. Itu pun kita harus tahu memasarkannya di mana. Nah, nanti kalau salah masarin nggak ada orang beli juga ya. Di mall yang sangat mentereng jual kaos 25.000 ya nggak ada yang mau beli ya, Mbak Eti ya. Dilihat ini apa gitu kan dari bahannya. Gitu. Saya boleh tambahkan ya. Untuk menghitung BEP kan kita harus tahu modal kita. Modal berapa? Pokoknya. Kemudian kita harus menetapkan harga jual berapa. Baru dari situ kita bisa hitung harus terjual berapa, baru akan balik modal kan, dan masih dipengaruhi oleh biaya-biaya. Jadi variabelnya memang tidak satu, paling sedikit ada 4 variabel yang kita harus ketahui untuk bisa menghitung apakah pada titik mana akan terjadi BEP. Itu pun pada saat perencanaan itu sifatnya masih asumsi kan, kan sebelum terjadi kita asumsi kita baru bisa BEP kalau terjual sekian. Iya. Jadi saya melihatnya kok lebih ke arah keberhasilan produk itu dijual, bukan diproduksi. Produksi ini tidak akan berpengaruh apa-apa sebenarnya. Iya. Apalagi kalau dia baru beli mesin ya, jangan lagi aduh harga mesinnya mahal banget nih, jadi kita harus produksi ya nanti malah numpuk di gudang ya Pak ya, makin umpamanya banyak. Kita punya mesin, lantas merencanakan produksi itu apalagi itu kan jangka panjang sekali kan, investasi jangka panjang. Ya, kalau bayangkan kalau itu dia bebankan ke produk saat berapa itu. Mahalnya produknya tersebut, dia harus merentangkannya itu barangkali 10 tahun bahkan 15 tahun, sehingga harga produk menjadi visible, menjadi masuk akal. Ini mungkin ya Pak ya, kalau misalnya kita karena Pak Kris bilang mesin, Mbak Riri bilang mesin, saya jadi teringat gini, kalau misalnya kita punya mesin cetak gitu Pak. Mesin cetak ini kan udah jelas gitu loh, orang memang butuh untuk berpromosi lah, anggap mesin cetak media luar ruang misalnya kayak spanduk-spanduk dan lain-lain. Dia beli mesin sekian, dia udah tahu ya untuk BEP 2 tahun misalnya dia harus produksi sekian. Berarti produksi yang sekian itu dia harus mencari customer gitu loh, mencari orang yang akan mencetak ke dia sekian banyak. Nah itu mungkin lebih gampang hitungnya. Tapi kalau produksi saya lah anggap produksi baju misalnya atau produksi handicraft, saya rasa resikonya tinggi sekali gitu. Kalau diproduksi dulu sekian banyak terus baru memperkirakan berapa kapan BP-nya, ya seperti tadi Pak Kris bilang semuanya asumsi. Jadi kembali lagi seberapa berani Mbak Tarigan apa bahasanya spekulasi gitu loh. Jadi kalau itu bisnis tanpa hitungan itu spekulasi. Jadi harus dengan hitungan matang ya. Mulai sesuatu ya ada hitungannya ya. Mulai dari yang sangat sederhana harus dilakukan. Kalau tidak mau ya akan menjadi spekulasi. Iya, oke. Ini juga dari Pak Ardian menanyakan, apa keuntungan kalau barang kita masih bisa ditawar-menawar atau kita settlekan dengan harga baku? Gimana? Nah itu beda antara tradisional dan modern. Iya. Di salah satu buku saya di Basic Principle of Retail Business saya jelaskan itu. Salah satu yang membedakan bisnis retail modern dan tradisional di situ. Di tradisional harga tidak fix, di modern itu harga fix. Benefitnya apa? Benefitnya memang kita ada konsumen yang memang hobi kalau belanja tawar menawar itu rasanya nggak pas, nikmat ya, puas banget kalau bisa nawar. Belum tentu lebih murah loh. Betul. Ini hanya kepuasan saja. Tapi kadang sampai rumah juga dia nyesel. Nah, tadi ditawar segini langsung dikasih, coba tawar lebih rendah lagi. Nah itu kan ada istilah kutukan dari pemenang kan. Mau dapat berapapun
selalu ada penyesalan. Penyesalan bisa jadi contoh gini. Dapat nih harga segini, tiba-tiba temannya bilang, itu mahal. Kemarin beli segini, nyesel kan? Pernah mengalami itu. Bahkan seperti tadi Mbak Riri gambarkan, tadi saya nawarnya segini, dikasih, nyesel deh, mestinya dibawa lagi. Itu yang disebut kutukan pemenang. Jadi mau menang kayak apapun, tetap merasa kalah, tetap merasa salah, tetap merasa salah tadi ya, salah nawar. Kalau buat saya itu pilihan. Mau beroperasi secara tradisional atau modern. Bedanya yang paling nyata, kalau modern Anda bisa menduplikasi bisnis Anda kemanapun. Karena yang tawar-menawar tadi harus betul-betul dijaga orang yang kepercayaan toh. Lah bayangkan kalau Anda suruh orang lain yang jaga. Harga sebenarnya dia jual 500. Iya kan? Dia katakan saya jualnya 300. Iya. Berarti kan peluang untuk terjadi kebocoran dari uang yang harusnya masuk ke perusahaan menjadi sangat tinggi. Belum lagi orang yang tadinya mau jadi pelanggan nggak jadi karena ternyata di situ mahal gitu ya. Dampak lain dalam proses tawar menawar kan ada kesalahan menawarkan, ketinggian. Orang ketinggian bukan menawar, malah kabur karena mahal banget, mau nawar aja udah malas gitu kan. Jadi perbedaan paling nyata tradisional dengan modern adalah bisnis tradisional sulit dikopi karena akan sangat tergantung pada orang tertentu. Sedangkan bisnis modern bisa kita copy karena kita tidak tergantung manusia tetapi tergantung sistem. Oke. Ini dari Pak Arul di Jelambar ya. Saya penjahit pakaian kejaksaan katanya. Masih ikut orang. Kalau misalkan saya buka sendiri dengan pakaian kejaksaan juga, apa harus menawarkan ke kantor kejaksaan tersebut apa gimana? Jadi ngerebut lahan tempat kerjanya dong. Monggo Pak Kris, apa ya? Untuk institusi bukannya mereka sudah kita tahu sendiri ya sudah ada jalur-jalurnya, tetapi mungkin dia orang dalam yang tahu. Nah mudah-mudahan Anda tahu sumbernya atau tahu jalurnya, tapi itu bukan memotong namanya kalau begitu Pak Kris. Ya. Kalau Anda bisa menawarkan sesuatu yang lebih baik, lebih menguntungkan, tetapi apakah institusi akan menilai berdasarkan itu? Kan pertanyaannya itu. Ya silahkan saja. Silahkan saja ya, bisnis terbuka gitu ya. Cuma dengan resiko yang. Ya kompetisi Anda harus lakukan segala cara, tetapi apakah efektif apa tidak itu yang saya ragukan. Gimana Mbak Eti? Pasti pernah mengalami begini ya? Seperti yang Pak Kris bilang, saya setuju. Kembali lagi, customer biasanya akan memilih mana yang paling menguntungkan buat dia. Sekarang kembali lagi ke Bapak, hati Bapak kemana nih, gitu Pak kan? Karena kalau kayak saya, kadang-kadang banyak hal yang mesti dipertimbangkan gitu loh. Nggak cuma bisnis aja yang kita kejar, nggak cuma nilai uang aja yang kita kejar, tapi kadang-kadang kan ada hubungan ya. Mungkin dengan orang yang sekarang Bapak ngikut, Bapak punya hubungan yang lebih panjang lagi nanti kan. Nah itu patut dipertimbangkan. Tapi kembali lagi kepada Bapak yang tahu lapangannya seperti apa, tempatnya seperti apa. Jadi silakan Bapak timbang-timbang. Iya, oke. Pikir itu pelita hati. Sebelum kita tutup nih Mbak Era Laraswati ya, batik muda. Omset berapa Mbak per bulan ini? Di masing-masing department store bahkan di butik itu beda-beda. Beda-beda ya. Justru kita amazing kalau di butik kita sendiri yang di BSD itu mencetak hampir 100 setiap bulan. Setiap bulan ya. Karyawan ada berapa banyak? Kalau di butik sendiri kan karyawan cuma SPG. Itu standarnya sih satu butik itu 4 SPG. Kalau di store biasanya 2. Cuman kalau di Galeri Jakarta atau beberapa galeri khusus batik biasanya itu 100% disupport sama departemen store-nya. Tapi perkara barang hilang, barang rusak gitu-gitu bisa reject biasanya. Kalau barang reject kita retur, kalau departemen store kita perbaiki atau ya mungkin dipakai sama saya sendiri. Dipakai sendiri. Kita mau dong. Jadi modalnya ya.
Ini ya meluruskan aja Mbak. Kalau di Galeri Jakarta, kalau Ibu masih baru masuk, memang kita kasih kita support. Tapi nanti begitu kita lihat omsetnya sudah mampu membayar karyawan, kita akan minta gitu loh. Karena kasih space juga ya Bu ya. Gitu. Silakan dijagain sendiri. Justru bisa lebih membawa apa ya ini perusahaan ya seperti dan apa. Dan omset pasti lebih bagus kalau ada SPG sendiri. Iya. Dan proses edukasi kepada konsumen tadi. Kepuasannya kadang-kadang dengan cara kita melayani orang akan datang lagi begitu ya. Oke, dear listener, 1 jam kita tidak terasa sudah ngobrol bareng Pak Christian F. Guswai. Terima kasih Pak Chris ya. Ada saran sebelum kita tutup bagi para pemula yang sedang kesulitan pemasaran tapi ingin tetap eksis begitu? Saran saya memang tadi selain, dan ini saran yang sudah berkali-kali saya sampaikan adalah bahwa proses belajar itu tidak pernah berhenti. Jadi saran saya ya lihatlah pesaing Anda, lihatlah dunia luar. Kalau ada pameran yang Anda harus lihat, tidak bisa Anda seperti kata dalam tempurung orang bilang ya, merasa dunia kita kecil, dunia kita besar sekali. Ada banyak inspirasi ketika Anda melangkah keluar. Jadi proses belajar itu berjalan terus. Seperti di awal tadi kita katakan kan, investasikan pada diri Anda, jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti, tetap semangat ya. Oke, Mbak Eti Teja Laksana dari Galeri Jakarta. Salam untuk UMKM kita ya. Semoga mereka juga semakin maju ya. Makin semangat. Maju, makin semangat, makin laris Mbak. Kalau sekarang ini pengunjungnya baru 1% di Citos sana ya, Mbok ya jadi 2% gitu. Nanti 10%. Citos ramai kok, marketnya luas ya Bu ya. Marketnya luas, tapi yang turun ke bawah memang baru sudah. Itu dia tantangannya itu, karena dikasih ruangannya yang sangat sangat tidak pernah dilalu-lalangi orang gitu Mbak Eti ya. Malu UKM kan? Ya. Ya baik, dear listener, tentunya selamat pagi untuk Anda. Selamat beraktivitas menyongsong suasana santap siang Anda. Dan tentunya acara ini dipersembahkan juga oleh Yayasan Mandiri yang selalu mengajak masyarakat untuk terlibat aktif dalam pos pemberdayaan keluarga, di mana keterpaduan program dalam bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, lingkungan hidup, dan kebun bergizi. Saya Riri Wijaya dan Uyat Maja, selamat pagi.